Janji 19 juta lapangan kerja disinggung, Gibran diserang netizen, mana buktinya, Sul? Sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Oleh sebab itu, saya berharap dari ISAI tadi sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain tapi desain taktis, rencana tapi rencana taktis, strategi tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini kita harus belok kemana, kalau dicegat di sini kita harus menuju kemana. Itu yang hal-hal yang taktis seperti ini yang kita perlukan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Pak Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Saya nggak pernah nyampein itu. Karena kan bukan tipikal suka janji-janji, karena dia kan bukan caleg. Oh, bukan caleg, tapi capres. Tapi capres. Cabut salah tuh. Bener kan? 19 juta kan? Tuh, tim riset gua ngomong 19 juta. 19 juta. Enggak, gini. Dia bicara bukan 19 juta lah, mungkin dia bicara tentang angka, tapi potensi, dia bicara tentang ya bangsa ini ke depan ini, apalagi beliau pernah menyampaikan, sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini sejahtera. Aduh, maunya apa sih? Minta pekerjaan ke pemerintah, dibilang Indonesia masih di era kolonial. Giliran kabur aja dulu, rasa nasionalismenya dipertanyakan. Giliran anak muda bikin usaha, izinnya dipersulit. Ngurus perizinan banyak pungli. Pemerintah juga tidak bisa memberantas yang namanya pungli. Pemerintah juga tidak bisa menghapus syarat-syarat diskriminatif ketika mencari pekerjaan. Seperti tinggi badan lah, warna gigi lah, batas maksimal dan minimal umur lah, dan lain-lain. Nah, sekarang ketika anak muda meminta pekerjaan kepada pemerintah, malah dibilang masih di era kolonial. Terus gimana? Sedangkan kenyataannya tidak semua anak muda di negara ini itu punya paman seperti Prabowo yang bisa menjadikan keponakannya menjadi anggota dewan. Kalau kita tarik lebih jauh pada saat kampanye, salah satu yang dijanjikan oleh calon wapres, Pak Wapres Gibran sekarang ya, itu kan akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja untuk anak-anak muda. Dan ini faktanya sekarang muncul tagar kabur aja dulu. Anak-anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan PHK terjadi secara masif di berbagai tempat. Nah, memang betul itu adalah fakta-fakta negatif ya, fakta-fakta buram yang harus kita hadapi dan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Keponakan Pak Prabowo tuh bilang, kalau anak muda bergantung loker dari pemerintah, Indonesia masih era kolonial. Maaf nih Mbak, prestasi Mbak dulu apa? Baru boleh bilang ngomong kayak gitu. Kalau Mbak ada di pemerintah karena siapa? Apa karena prestasi kah? Atau kepintaran kah? Kalau cuma nebeng, ya nggak guna juga ngomong kayak gitu. Anak Indonesia, anak muda Indonesia nggak pernah bergantung lowongan kerja kepada pemerintah, nggak pernah bergantung. Beli map coklat sendiri, ngeprint surat lamaran sendiri, luntang lantung ke perusahaan sendiri, ngelamar sendiri, cari ongkos buat kerja sendiri. Ketika udah kerja, hasil keringatnya langsung dipotong oleh pemerintah. Yang bergantung itu pemerintah kepada masyarakat. Apalagi anak muda yang bekerja. Jadi jangan dibalik-balik.
Kalau mau disebut masih era kolonial, seharusnya orang-orang yang berjanji membuka lapangan kerja tapi tidak terrealisasikan, tuh yang baru namanya koloni. Jangan dibalik-balik. Orang janji ya harus ditagih. Yang jadi masalahnya, yang janji nggak pernah nepatin. Giliran nggak nepatin, playing victim. Masyarakat disalah-salahin. Segala anak muda lah bergantung pekerjaan pada pemerintah. Pemerintah yang bergantung dari hasil keringat masyarakat. Jangan dibalik-balik, dongo. Tidak semua anak muda di negara ini punya bapak seperti Jokowi yang bisa menjadikan anaknya menjadi ketua umum partai dan wapres padahal sama-sama tidak kompeten. Tidak semua anak muda di negara ini punya paman seperti Luhut yang bisa menjadikan keponakannya menjadi bos di Danantara. Tidak semua anak muda di negara ini itu punya orang tua yang punya koneksi dengan pejabat-pejabat yang bisa kebagian jatah jabatan yang dekat dengan kekuasaan. Nah, kalau anak muda apa-apa dibilang salah, minta pekerjaan ke pemerintah dibilang era kolonial, pergi ke luar negeri dipertanyakan rasa nasionalismenya, usaha di negara sendiri dipersulit oleh pemerintah, terus gimana? Anak muda harus gimana? Hah? Kalau anak muda yang minta pekerjaan ke pemerintah malah dibilang Indonesia masih di era kolonial. Terus Prabowo Gibran yang kemarin janji bakalan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, itu siapa? Penjajahnya? Hah? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiskusi dengan para pengusaha muda tentang peran hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Momen ini disampaikan Gibran saat menghadiri buka puasa bersama BPP HIPMI di Jakarta, kemarin Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025. Di sela-sela sambutannya, Gibran mengungkapkan bahwa sudah saatnya bersinergi, berinovasi dan bersama-sama membangun Indonesia lebih maju. Menurut Gibran, momen ini menjadi kesempatan bersama untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri guna mencapai Indonesia emas. Ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri, dan juga ini adalah peluang kita untuk menuju Indonesia emas, ujar Gibran. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, dan harus berani melakukan lompatan, tambahnya. Potongan sambutan Gibran tersebut diposting di akun sosial media TikToknya @Gibran_Rakabuming. Potongan sambutan Gibran tersebut diposting di akun sosial media TikToknya @Gibran_Rakabuming. Namun, niat baik Gibran itu sontak mendapat kritik pedas dari netizen. Banyak yang membelokkan kata Indonesia emas menjadi cemas. Kerja keras apa Sul? Kamu saja dicarikan kerja oleh bapakmu gitu kok. Para ternak silahkan komentarnya, tulis akun @Walikutub. Indonesia gelap, Indonesia cemas, sahut @Amli Nasir. Melejit bagaimana? IHSG terjun bebas 6% karena pasar TDK percaya kepada pemerintah, ujar @Ronald Leo. Mana yang kau janjikan 19 JT lapangan kerja, ucap @Bortum. Indonesian cemas bukan emas, tulis @Badajidingadan. Indonesia cemas, sahut @Vera. Janji kampanye. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah mengutarakan janji saat masa kampanye. Janji yang diutarakan tersebut yaitu di masa pemerintahannya mereka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Gibran mengatakan ada sejumlah langkah yang akan dijalankan dirinya dengan Prabowo untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Target 19 juta lapangan kerja tersebut 5 juta diantaranya merupakan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Gibran menjelaskan visi, misi dan program kerjanya itu dalam acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Langkah yang akan dilakukan yaitu melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi yang dimaksud tidak hanya di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor lain. Gibran juga berjanji akan menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Kemudian melakukan pemerataan pembangunan dengan tidak hanya berpusat di Jawa, namun juga di luar Jawa. Janji tersebut menurut Gibran akan terwujud apabila agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif dan UMKM bisa dikawal bersamaan.
Sampai di 100 hari lebih masa jabatan pemerintahan Presiden Prabowo, Gibran berulang kali menyebutkan soal janji-janjinya tersebut. Tak heran, jika netizen kini giliran terus menagih dan mempertanyakan soal janji-janji yang sudah diutarakan Prabowo Gibran saat berkampanye. Sementara itu Prabowo juga pernah menyampaikan gagasan terkait strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2024. Menurut Prabowo, target Indonesia Emas yaitu saat produksi domestik bruto (PDB) pada 2023, 1,4 triliun dolar AS ditargetkan bisa melompat hingga 9,8 triliun dolar AS pada 2045. Prabowo juga mengungkapkan bahwa untuk menjadi negara makmur diperlukan bagaimana Indonesia menjadi negara yang high income. Prabowo memiliki strategi untuk mencapai target di mana perekonomian Indonesia harus tumbuh minimal 6% sampai 7% setiap tahunnya. Contohnya, seperti harus mencapai swasembada pangan, Indonesia juga harus berani memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan masih banyak lagi.